Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong. Oke, di video kali ini, saya akan membuat bagaimana cara kita migrasi dari IPOS 4 ke IPOS 5. Oke. Sebelumnya di sini saya akan menerangkan bahwa saya ini baru karena komputer kemarin saya itu mati atau saya upgrade ke versi yang lebih tinggi agar kalau ngedit video itu enak. Jadi otomatis untuk semua sistemnya itu saya install ulang dan IPOS 4-nya juga akhirnya terhapus dan lisensinya kebetulan juga sudah habis. Jadi saya putuskan untuk saya sekalian upgrade ke IPOS 5-nya. Oke, karena di sini belum ada IPOS 4 karena syarat untuk kita bisa migrasi dari IPOS 4 ke IPOS 5 kita harus install dulu untuk database di IPOS 4. Sekalian buat kalian kalau komputer kalian baru atau database kalian ada di harddisk yang lain, kalian bisa pindahkan dulu database itu ke komputer yang akan kalian jadikan server. Oke, langsung aja. Untuk langkah awal kita harus install dulu untuk IPOS 4-nya. Karena di komputer ini belum ada IPOS 4, jadi kita download dulu ya. Oke, kita download dulu IPOS 4. IPOS 4. Tapi kalau di komputer kalian masih ada IPOS 4-nya dan ingin upgrade ke IPOS 5, kalian bisa skip untuk videonya. Kalian bisa cek di deskripsi, di situ sudah saya cantumkan setiap menit untuk cara atau tutorial ini. Oke, karena ini di komputer saya belum ada IPOS 4-nya, saya harus download dulu. Oke, kita download IPOS 4. Bentar. Download. Ada yang full subscribe tuh. Oke, kita download. Ada yang ngomen. Oke, yang kita butuhkan adalah program tokonya. Kita download, start download. Nah, ini kita milih. Lalu untuk database yang kita butuhkan cuma 2 itu, jadi kita tunggu dulu proses downloadnya selesai. Oke, di sini untuk proses downloadnya sudah selesai, jadi kita buatkan folder baru dulu aja ya. Oke, di sini sudah kita berhasil mendownload, jadi kita install dulu untuk IPOS 4-nya. Kalau kalian lupa cara penginstalannya, kalian bisa cek di pojok kanan atas untuk IPOS 4 cara awal menginstal IPOS 4, atau kalian ikuti cara ini. Yang pertama kita install dulu adalah database-nya. Oke, di sini untuk database dia sudah muncul, kita next aja seperti ini. Lalu untuk sistem C kita next aja, tidak ada masalah. Kita tunggu beberapa saat. Oke, selesai. Lalu karena ini sudah selesai, kita klik finish atau selesai. Ini kita close. Setelah itu, setelah kita berhasil menginstal database IPOS 4-nya, kita install untuk programnya sendiri. Kita klik double klik, lalu kita pilih setup ini. Kita double klik juga karena bentuknya WinRAR ya. Oke, di sini kalian bisa baca. Untuk pilihannya langsung kita pilih lanjut. Kita pilih lanjut saja karena nanti kita hapus lagi. Kita pilih lanjut. Kita buat desktop. Oke, pasang. Kita tunggu beberapa saat. Jalankan IPOS. Oke, selesai. Lalu sebelum itu kita close dulu. Ini untuk WinRAR-nya tadi sudah selesai. Oke teman-teman, di sini sudah muncul yaitu IPOS 4. Di IPOS 4 ini kita klik kanan untuk kita buka untuk IPOS. Oke, di sini teman-teman IPOS 4-nya sudah terinstall dan sudah muncul ikon di desktop.
Jadi langsung aja kita buka untuk program ePOS 4-nya dulu. Dengan cara klik kanan lalu pilih Run Administrator. Oke, di sini karena komputer saya baru dan belum ada file shift untuk database, tapi sebenarnya di hard disk saya sudah pernah melakukan atau mengeset auto backup untuk database saya di ePOS 4. Kalau kalian belum mengerti apa fungsi database, kalian bisa cek di pojok kanan atas. Di situ ada cara penginstalan database atau auto backup ePOS 4. Kalau di pojok kanan atas nggak keluar, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya, apa fungsi dari auto backup ePOS 4. Oke, di sini. Oke teman-teman, di sini seharusnya belum ada database sama sekali karena saya sudah membuatkan tutorial kemarin. Jadi ini kita abaikan saja database yang muncul ini. Jadi kita buat baru untuk database-nya. Karena kita ingin merestore database yang kita dapatkan dari auto backup nanti. Di sini untuk nama database-nya kita beri saja nama mau dipindah. Kita beri nama seperti ini biar kita nanti tidak lupa ya. Kita save aja, kita tunggu proses pembuatan database-nya. Oke teman-teman, di sini proses pembuatan database-nya sudah selesai. Jadi langsung aja kita klik dan kita pilih. Kita tunggu. Untuk di sini untuk loginnya kita masih menggunakan default ya, yaitu admin dan passwordnya juga admin. Lalu untuk masukkan data perusahaan, karena saya sudah pernah memiliki program ePOS 4 dan saya mau kita restore untuk kita kembalikan datanya karena komputer saya tadi baru saya install ulang, atau komputer saya error, atau karena komputer saya baru. Oke, kita klik selesai saja, itu biarkan saja. Oke, kita lewati. Oke, informasi ya, saya paham. Untuk aktivasi kita tidak perlu melakukan aktivasi untuk ePOS 4-nya. Kita restore database kita yang lama dengan cara kita cari dulu database kita yang lama. Kita masuk ke folder, lalu kita cari dulu tempat kita menaruh auto backup atau file backup untuk database kita, untuk database ePOS 4-nya. Karena itu saya menaruhnya kemarin itu di data selain sistem, yaitu data D, lalu kita beri nama yaitu toko database SQL. Lalu di sini adalah kemarin namanya adalah backup database toko. Oke, setelah muncul ya, ini adalah proses pembackupan dari database saya untuk ePOS 4. Karena ini banyak sekali dan saya mulai itu sebenarnya dari 2015 untuk backupnya, karena ini sudah beberapa kali saya install ulang, jadi saya penggolokkan saja. Untuk mencari database yang paling baru, yaitu kita klik get modif atau data ya, yaitulah tanggal ya, yaitu terakhir untuk data saya, yaitu ini dia yang atas sendiri, yaitu i4b. Ini adalah file backup terakhir saya. Tapi kalau di database kalian itu masih formatnya seperti ini, yaitu database tokoku atau nama database kalian lalu .bu, cara kalian untuk mendapatkan file ini atau ekstensi ini, kalian bisa langsung kalian klik kanan, lalu kita rename, lalu kita ubah di sini titik ya, yang jelas ini ada dot atau titik, lalu kita tuliskan i4bu. Kenapa harus diubah untuk ekstensinya? Agar program ePOS 4 sendiri mengenali bahwa itu adalah file backup dari ePOS 4. Oke,
Kita beralih ke program IPOS 4-nya, lalu kita masuk ke pengaturan, lalu kita pilih restore database seperti ini, lalu kita pilih browse di sini. Kalau kalian mau baca ya silakan, nggak apa-apa, tapi di sini saya langsung aja kita pilih browse. Lalu di sini ada beberapa file yang langsung ditujukan, tapi kalau kalian nanti belum ditujukan, misalnya filenya masih berbentuk seperti ini, kalian bisa cari dulu di mana kalian meletakkan database kalian tadi. Kalau saya tadi ada di data, lalu kita cari yaitu folder toko database MySQL. Sekali lagi kalian harus menentukan folder apa atau folder yang kalian buat sendiri kemarin untuk folder backupnya ya. Kita pilih. Lalu kita pilih backup. Tadi kan banyak banget nih ya. Kalau di folder tadi, mana folder tadi? Di folder tadi itu backupnya banyak mulai tanggal berapa. Tapi yang muncul cuma di ini dia. Nah nih, biar kelihatan. Nah, di sini cuma muncul di tanggal 16 saja, 16 2001, 16 2001. Yang untuk di tanggal 13 dia tidak muncul. Jadi itulah fungsi untuk mengubah extension supaya program IPOS 4 kita mengenali bahwa itu adalah file backup database. Oke, kita pilih yang paling baru. Kita perlebar saja, kita modif lagi, kita pilih tanggalnya. Kita pilih yang paling terbaru, lalu kita klik open, lalu kita restorekan ke database, yaitu mau ke IPOS 4, lalu kita proses, lalu kita yes seperti ini saja, lalu kita proses tunggu. Fungsi backup sendiri itu kalian bisa cek ya, cek di pojok kanan atas ada video yang menjelaskan fungsi backup IPOS 4 sendiri. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Kita cek info, nggak ada yang error. Oke, setelah itu kita tutup. Di sini kita pilih yes saja karena program akan melakukan reboot untuk menyelaraskan database yang kita restore itu tadi. Yes. Untuk langkah berikutnya kita tidak perlu membuka program IPOS 4-nya. Atau kalian mau buka, kalian cek untuk sebentar, kita buka IPOS 4-nya. Kita cari yaitu mau ke IPOS 4. Kita cek. Oke, di sini program database atau database kita sudah di backup, sudah di restore, yang menandakan yaitu di situ ada tagihan hutang atau jatuh tempo hutang saya. Oke, kalau di sini kalian tidak muncul, jadi kalian bisa mengeceknya. Ini kita ini saja. Kalian bisa cek daftar itemnya. Kalian apakah di situ daftar itemnya sudah muncul semua atau belum? Di sini sudah kosong punya saya. Banyak yang kosong ya. Kalian cek daftar item kalian sudah masuk atau belum. Itu kalau di daftar item kalian sudah masuk, menandakan proses restore-nya sudah selesai. Jadi ini kita tutup. Oke, untuk langkah berikutnya bagaimana cara kita melakukan migrasi dari IPOS 4 ke IPOS 5. Caranya yaitu kita buka, yang jelas kita buka IPOS 5-nya. Double klik di IPOS 5. Setelah itu kita pilih database yang telah kita buat kemarin atau yang kita buat sebelumnya atau kalian baru mau buat. Kalau kalian baru mau buat database itu, kalian bisa cek di atas, di situ ada video bagaimana cara membuat atau menyiapkan database di awal pembuatan program IPOS 4. Di sini karena saya sudah membuatnya, kita tinggal pilih yaitu toko Casongo. Kita double klik saja, lalu di sini muncul ya. Lalu kita masukkan karena masih default, belum ada isinya sama sekali, yaitu
kita klik saja, kita tuliskan saja yaitu admin. Kita passwordnya masih default admin seperti ini, kita enter. Oke, mari kita cek daftar itemnya. Di daftar item masih kosong karena di sini saya belum mengisikan apa-apa. Masih kosong semua ya, masih kosong karena ini database baru. Untuk melakukan migrasinya, kalian bisa masuk menu atau tab pengaturan. Lalu kalian bisa kalian pilih yaitu versi lama. Di versi lama sendiri yaitu ada versi dari EPOS 3 dan EPOS 4. Kalau di EPOS 3 mungkin sudah tidak ada yang menggunakan, tapi kalau kalian masih menggunakan EPOS 3, kalian juga bisa melakukannya hampir sama seperti itu tadi ya. Karena terakhir saya menggunakan EPOS 4, di sini saya pilih adalah dari EPOS 4. Oke, lalu di sini sudah muncul untuk tampilan atau window import data dari versi 4. Langsung aja di sini kita pilih server atau di sini kita bisa cek DB seperti ini, dia sudah muncul. Kita pilih lokasinya. Kalau lokasi database kalian ada di komputer ini, kalian bisa langsung klik di 127.0.0.1. Tapi kalau server database kalian ada di toko lain, kalian bisa menyesuaikan ya. Karena di sini adalah server. Oke, untuk langkah berikutnya kita pilih database-nya. Di sini kita klik di panah tanda panah ke bawah ini. Kita pilih yaitu yang baru saja kita buat tadi di awal tadi, yaitu mau ke EPOS 5. Seperti ini. Oke, sebelum kita lakukan proses, sebaiknya kalian membaca dulu. Di situ ada keterangan. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui adalah 1. Fasilitas ini hanya dapat mengimpor data master barang, supplier, pelanggan, sales, data saldo awal hutang atau piutang, dan data saldo awal item. Jadi untuk catatan transaksi kalian tidak bisa diimport atau diekspor ke EPOS 5. Cuma data-data penting kalian saja. Oke, kedua, yaitu pastikan server database yang dipilih sudah benar. Ketiga, pastikan database yang dituju dalam keadaan kosong. Oke, tadi sudah kita cek untuk database-nya masih kosong ya, belum ada daftar item sama sekali. Yang keempat, pastikan sebelum import data saldo awal item EPOS 4 Anda telah melakukan proses bulanan sampai bulan terakhir penggunaan program. Oke, di sini mungkin kalian sudah jelas ya. Oh ya, kalau kalian belum mengerti apa proses bulanan, kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya. Di situ sudah saya jelaskan apa fungsi dari proses bulanan di EPOS 4 ya. Oke, di sini kita pilih import data tabel, yaitu master data item, data supplier, data pelanggan, data sales. Di sini untuk centangnya kita centang semua karena ini penting sekali. Lalu untuk di sini ada data saldo hutang awal hutang atau data saldo awal piutang dan saldo awal item, data saldo awal poin. Kalau kalian tidak ingin merubah, karena di sini kita akan melanjutkan untuk data-data dari EPOS 4, langsung aja. Di sini karena saya tidak ada data saldo awal poin, itu ingin saya lanjutkan untuk di EPOS 5. Jadi kita centangnya kita hilangkan saja ya. Tapi kalau kalian ingin data kalian untuk saldo awal poin mau kalian lanjutkan juga tidak masalah. Tinggal kalian centang saja. Lalu setelah itu tinggal kalian lakukan proses. Untuk proses ini sendiri tergantung dari seberapa banyak barang di toko kalian. Jadi mungkin prosesnya agak lama ya. Jadi kita tunggu saja. Oke, untuk proses import sudah selesai. Untuk melihat laporan masalah import data, klik info proses. Oke, kita dulu. Kita klik info proses. Oke, di sini ada beberapa error yaitu duplikat key volume atau ini ya, duplikat key volume adalah duplikat satuan.
Karena di IPOS 4 sendiri sudah disediakan beberapa satuan, jadi itu tidak masalah. Kita cek ya. Ini kita tutup. Sebenarnya di IPOS 5 sendiri itu ada satuan ini dia. Mungkin ada beberapa satuan yang tumpang tindih. Jadi keterangannya tadi adalah error volume. Oke, yang penting kita cek daftar itemnya. Karena daftar item di sini dia belum muncul, kalian bisa lakukan menutup programnya terlebih dahulu. Kita tutup ya. Kita refresh, lalu kita masuk lagi ke IPOS 5-nya. Oke, kita masuk ke database-nya. Oke, langsung aja kita cek ke daftar item. Apakah barang kita sudah masuk? Wala, di sini barang kita sudah masuk. Karena kenapa di sini barang kita masih 0? Ini bukan gara-gara programnya error, memang barang saya sedang kosong ya. Sedang kosong loh, kosong semua barang saya. Oke, di daftar item barang kita sudah masuk, kita cek daftar suppliernya. Untuk daftar supplier juga sudah masuk, lalu kita cek daftar pelanggan, di sini juga sudah masuk, dan daftar sales. Di sini saya gak ada sales ya. Di program IPOS 4 kemarin kayaknya juga nggak ada sales juga sih. Di sini kita cek juga ada merek yang sudah kita masukkan. Nah, sudah masuk ya. Oke, di sini untuk semua datanya sudah masuk, tapi sebelum itu, sebelum program ini siap untuk kita jalankan lagi, kita bisa masuk ke menu akuntansi. Oke, menu akuntansinya mana? Oke, kita masuk menu akuntansi, lalu kita cek saldo awal perkiraan. Di saldo awal perkiraan di sini sudah tertera, yaitu total IDR-nya adalah 22 juta. Ini adalah dari program IPOS 4 yang kemarin. Oke, di sini untuk saldo awal perkiraannya, oke, di persediaan barang dia sudah muncul adalah 792 juta. Lalu untuk kas kecilnya kosong. Tapi sebelum itu sebaiknya kita klik cek saldo awal. Nah, ini sebelumnya. Kita cek saldo awal seperti ini karena ini masih program atau database baru. Apakah ada yang bermasalah? Oke. Karena sudah kita cek saldo awal tidak ada yang error, dan kenapa ada selisih di sini? Di sini ada total IDR atau kewajiban modal, yaitu di hutang usaha, karena di IPOS 4 tadi sudah muncul juga ya untuk hutang usahanya. Itu kita bisa melunasinya di video lain mungkin. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini, video proses migrasi dari IPOS 4 ke IPOS 5. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian sudah bertanya, kalian bisa klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng. Kalau saya membuatkan video untuk jawaban dari pertanyaan kalian gak tertinggal ya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kalau video ini membantu kalian, silahkan like, dan kalau nggak suka dislike aja, nggak apa-apa. Oke, see you next time.